Kisah cinta di antara dua keyakinan. Langit sore itu memancarkan warna keemasan, menandai akhir hari yang penuh aktivitas. Arya, seorang ulama muda yang dikenal karena kebijaksanaannya, diundang sebagai pembicara dalam acara lintas agama yang diadakan di sebuah aula besar di kota kecil. Acara itu bertujuan untuk mempererat hubungan antar umat beragama, sesuatu yang Arya yakini sebagai salah satu tugas mulianya. Di tengah keramaian, pandangan Arya tertuju pada seorang wanita yang tengah berdiri di sudut ruangan. Ia mengenakan jubah putih bersih, simbol kesucian dan dedikasinya sebagai seorang biarawati. Wajahnya memancarkan ketenangan, dengan senyum yang lembut dan mata yang penuh kasih. Wanita itu, Clara, sedang berbicara dengan seorang anak kecil yang tampak takut di tengah keramaian. Saat Arya naik ke panggung untuk memberikan ceramahnya, ia merasa pandangan Clara tertuju padanya. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Arya sedikit gugup, sesuatu yang sulit ia jelaskan. Namun, ia tetap berbicara dengan penuh semangat, mengutip ayat-ayat yang menyerukan cinta dan kedamaian di antara sesama manusia. Setelah acara selesai, Clara mendekati Arya. "Ustaz Arya, ceramah Anda tadi sangat menyentuh hati," katanya dengan suara lembut. "Terima kasih, Suster Clara. Saya hanya berusaha menyampaikan pesan kebaikan," jawab Arya sambil tersenyum. Percakapan mereka berkembang, membahas berbagai hal mulai dari pengalaman mereka dalam pelayanan hingga pandangan mereka tentang cinta universal. Arya terkejut menemukan betapa Clara memiliki pemikiran yang dalam dan bijaksana. Clara, di sisi lain, terkesan dengan ketulusan Arya yang memancarkan kebijaksanaan meski usianya masih muda. Malam itu, saat Arya pulang, ia merenungkan pertemuannya dengan Clara. Ada sesuatu yang berbeda tentang wanita itu, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Namun, ia segera mengingatkan dirinya bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda, dan perasaan itu mungkin hanya kekaguman belaka. Di tempat lain, Clara duduk di kamarnya, memandang salib di depannya sambil mengingat kata-kata Arya. Ia merasa ada yang istimewa dalam pertemuan mereka, seolah Tuhan sedang menuliskan kisah baru dalam hidupnya. Malam itu, tanpa mereka sadari, hati mereka mulai terhubung oleh benang halus yang tak kasat mata. Pertemuan tak terduga itu menjadi awal dari perjalanan cinta yang akan menguji iman, prinsip, dan keberanian mereka. Hujan deras mengguyur desa kecil di kaki gunung selama 3 hari berturut-turut. Tanah longsor dan banjir melanda, memaksa ratusan penduduk mengungsi ke pusat bantuan darurat. Arya segera bergerak bersama tim relawan dari pesantrennya untuk memberikan bantuan. Sebagai ulama yang dikenal dekat dengan masyarakat, ia merasa panggilan untuk membantu adalah kewajibannya. Di pusat bantuan yang sederhana, Arya sibuk mengatur logistik. Suara tangis anak-anak dan keluhan warga yang kehilangan rumah mengisi udara. Saat ia tengah membagikan makanan, matanya menangkap sosok yang familiar di sudut ruangan. Clara sedang memeluk seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Ia menenangkan bocah itu dengan kelembutan yang sama seperti yang Arya lihat saat pertemuan pertama mereka. Tanpa sadar, Arya tersenyum. Namun, ia segera mengalihkan perhatiannya kembali ke tugasnya. Beberapa saat kemudian, Clara menghampirinya. "Ustaz Arya," sapanya dengan suara lembut. "Suster Clara," balas Arya dengan sedikit terkejut. "Apa yang membawa Anda ke sini?" "Saya dikirim oleh gereja untuk membantu para pengungsi. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini," jawab Clara dengan senyum hangat. Mereka segera terlibat dalam kerja sama yang intens. Arya mengatur logistik dan kebutuhan spiritual, sementara Clara memberikan perawatan medis dan dukungan emosional. Dalam interaksi mereka, keduanya saling mengagumi dedikasi masing-masing. Arya terpesona oleh ketulusan Clara yang tak kenal lelah, sementara Clara merasa terinspirasi oleh kepemimpinan Arya yang bijaksana. Pada suatu malam yang tenang, setelah semua pengungsi tertidur, Arya dan Clara duduk di bawah pohon besar di dekat pusat bantuan. "Kadang, saya bertanya-tanya," ujar Clara pelan, "mengapa bencana seperti ini terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan?" Arya terdiam sejenak sebelum menjawab. "Mungkin untuk mengingatkan kita akan pentingnya saling membantu, Suster. Tuhan bekerja dengan cara yang tak selalu kita pahami, tapi saya percaya ada hikmah di balik setiap kejadian." Clara tersenyum mendengar jawaban itu. "Kata-kata Anda selalu menenangkan, Ustaz." Malam itu, percakapan mereka berlangsung lama, menyentuh topik tentang iman, cinta kasih, dan harapan. Tanpa mereka sadari, hati mereka semakin dekat,
meski mereka tetap menjaga batasan yang ada. Ketika fajar menyingsing, Arya memandang Clara yang sibuk membantu para pengungsi. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar dari mereka yang sedang bekerja, sesuatu yang mungkin Tuhan ingin mereka pelajari dari satu sama lain. Namun, ia juga sadar bahwa perasaan yang mulai tumbuh ini akan menjadi ujian besar bagi iman dan prinsip mereka. Hari-hari berlalu sejak Arya dan Clara bekerja bersama di pusat bantuan bencana. Meski mereka telah kembali ke kehidupan masing-masing, kenangan tentang kebersamaan mereka tetap melekat di hati. Dalam kesibukan sehari-hari, pikiran tentang satu sama lain sering kali datang tanpa diundang, seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Arya mencoba mengalihkan perhatiannya dengan memperdalam kajian agama dan membimbing para santri di pesantren. Namun, setiap kali ia mendengar doa tentang cinta dan kasih sayang, wajah Clara terlintas di benaknya. Ia merasa bersalah, takut perasaan itu mengganggu dedikasinya sebagai ulama. Di sisi lain, Clara merasakan hal serupa. Di biara, ia menjalani rutinitasnya sebagai biarawati dengan penuh tanggung jawab. Namun, dalam doa malamnya, ia sering memohon kekuatan untuk melawan perasaan yang perlahan tumbuh di hatinya. Ia tahu bahwa sumpahnya sebagai biarawati melarang hubungan romantis, tetapi hatinya terus mengingat kebaikan dan ketulusan Arya. Keduanya mulai saling menghindar. Arya menolak undangan acara lintas agama yang melibatkan Clara, sementara Clara sengaja tidak menghadiri pertemuan yang kemungkinan mempertemukan mereka. Namun, meski jarak memisahkan mereka, perasaan itu justru semakin kuat. Suatu hari, Clara menerima surat dari Arya. Surat itu singkat, tetapi penuh makna. Lebih besar dari Suster Clara. Lebih besar dari dalam perjalanan hidup, ada pertemuan yang mengubah cara kita memandang dunia. Pertemuan dengan Anda adalah salah satunya. Meski kita berbeda, saya percaya bahwa Tuhan memiliki maksud baik di balik semua ini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas pelajaran tentang kasih dan ketulusan yang Anda tunjukkan. Semoga Tuhan selalu melindungi Anda. Lebih besar dari salam, lebih besar dari Arya. Clara membaca surat itu berulang kali, merasakan kehangatan dalam setiap kata. Ia tahu bahwa Arya tidak sekadar berbicara tentang rasa terima kasih, tetapi juga menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Di sisi lain, Arya merasa lega setelah mengirim surat itu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memendam perasaannya sendirian, meski ia tetap menjaga batasan. Ia berharap surat itu tidak hanya menyampaikan rasa hormatnya, tetapi juga menguatkan Clara dalam menjalani panggilannya. Hari demi hari, perasaan mereka tumbuh dalam diam. Cinta itu tidak diungkapkan dengan kata-kata langsung, tetapi hadir dalam doa, perhatian, dan kenangan. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah ujian, tetapi mereka juga percaya bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki, melainkan dihormati dan dirawat dengan cara yang benar. Dalam keheningan hati mereka, Arya dan Clara menemukan keindahan cinta yang melampaui batas keyakinan. Cinta itu, meski tidak mudah, menjadi kekuatan yang menginspirasi mereka untuk terus melayani sesama dengan sepenuh hati. Arya duduk di sudut ruang perpustakaan pesantren, dikelilingi oleh kitab-kitab yang biasa menjadi pelipur lara dan penuntun pikirannya. Namun, malam itu, pikirannya tidak bisa terfokus. Wajah Clara terus muncul dalam benaknya, mengganggu setiap upayanya untuk merenung. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ya Allah, bisiknya dalam hati, mengapa hati ini merasa begitu berat? Mengapa aku merasakan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sini? Di tempat lain, Clara juga mengalami pergulatan batin yang serupa. Di biara, ia berlutut di depan salib, memohon kekuatan untuk melawan perasaan yang perlahan tumbuh di hatinya. Sebagai biarawati, ia telah mengikrarkan sumpah untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Namun, perasaan hangat yang ia rasakan setiap kali mengingat Arya membuatnya merasa bersalah. Ya Tuhan, Clara berdoa dengan suara lirih, jika perasaan ini adalah cobaan darimu, berikan aku kekuatan untuk mengatasinya. Jika ini adalah pelajaran, ajarkan aku untuk memahami kehendak-Mu. Hari-hari berlalu dengan hati mereka yang terus bergulat antara cinta dan keyakinan. Arya mulai menghindari tempat-tempat yang mungkin mempertemukannya dengan Clara, sementara Clara berusaha membatasi interaksinya dengan dunia luar. Namun, semakin mereka mencoba menjauh, perasaan itu justru semakin dalam. Arya akhirnya mencari nasihat dari sahabatnya, Ustaz Hasan, seorang ulama yang lebih tua dan bijaksana. Hasan,
Kata Arya dengan nada berat, aku merasa sedang diuji dengan sesuatu yang sulit. Ada seseorang yang begitu baik, begitu tulus, tetapi aku tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada. Hasan mendengarkan dengan tenang sebelum menjawab. Arya, cinta itu adalah anugerah, tetapi juga tanggung jawab. Jika cinta itu membuatmu lebih dekat kepada Tuhan, maka itu adalah cinta yang benar. Namun, jika cinta itu membuatmu melupakan tugas dan keyakinanmu, maka kamu harus belajar melepaskannya. Clara, di sisi lain, juga mencari bimbingan dari seorang suster senior di biaranya, Suster Maria. Suster Maria, ujar Clara dengan suara gemetar, bagaimana kita bisa tahu apakah perasaan ini berasal dari Tuhan atau hanya kelemahan manusia? Suster Maria tersenyum lembut. Clara, Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Kadang, Dia menguji kita melalui perasaan yang paling dalam. Jika perasaan itu mengajarkanmu tentang kasih yang sejati, maka itu adalah pelajaran. Tetapi jika perasaan itu membuatmu ragu akan panggilan hidupmu, maka kamu harus berani mengambil keputusan yang sulit. Nasihat itu membuat Arya dan Clara merenung lebih dalam. Mereka sadar bahwa cinta mereka adalah ujian, bukan hanya terhadap hati mereka, tetapi juga terhadap keyakinan dan tanggung jawab yang mereka emban. Pada suatu malam yang sunyi, Arya berdoa dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, jika perasaan ini adalah cobaan, maka berikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Jika ini adalah pelajaran, maka tunjukkan aku jalan yang benar. Di tempat lain, Clara juga memanjatkan doa yang serupa. Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Jika perasaan ini adalah bagian dari rencanamu, maka bimbing aku untuk menjalaninya dengan benar. Malam itu, meski mereka terpisah oleh jarak, doa mereka seolah bertemu di langit yang sama, menyatukan hati mereka dalam keheningan. Dilema hati dan keyakinan ini menjadi titik balik bagi Arya dan Clara. Mereka mulai memahami bahwa cinta sejati tidak selalu harus diwujudkan dalam kebersamaan, tetapi bisa menjadi kekuatan untuk terus menjalani panggilan hidup mereka dengan lebih tulus dan ikhlas. Malam itu gelap dan dingin. Hujan rintik-rintik jatuh perlahan, menciptakan irama lembut di atap kapel kecil di pinggir desa. Clara duduk sendirian di bangku kayu, memandang salib di depan altar. Lilin-lilin kecil menyala, memberikan cahaya hangat yang bergetar di udara. Ia berdoa, memohon kepada Tuhan untuk membimbing hatinya yang resah. Sementara itu, Arya, yang kebetulan sedang melewati desa itu dalam perjalanan pulang dari sebuah acara, merasa terdorong untuk singgah di kapel. Ia tak tahu mengapa, tetapi langkah kakinya seperti dituntun ke sana. Saat ia membuka pintu kayu yang berat, suara deritnya menggema di dalam ruangan yang sunyi. Clara menoleh, terkejut melihat sosok Arya di ambang pintu. Mata mereka bertemu, dan sejenak waktu terasa berhenti. Ustaz Arya. Clara memecah keheningan, suaranya pelan namun terdengar jelas. Suster Clara, jawab Arya, sedikit canggung. Maaf, saya tidak tahu Anda ada di sini. Saya hanya ingin singgah untuk berdoa. Clara tersenyum kecil dan mengangguk. Kapel ini selalu terbuka untuk siapa saja. Silakan. Arya berjalan pelan ke bangku di dekat Clara dan duduk. Mereka berdua terdiam, hanya suara hujan yang menemani. Setelah beberapa saat, Arya akhirnya berbicara. Suster Clara, saya sering bertanya-tanya, mengapa Tuhan mempertemukan kita? Clara menoleh, menatapnya dengan mata yang penuh kejujuran. Mungkin untuk mengajarkan kita sesuatu. Tentang cinta, tentang iman, atau mungkin tentang pengorbanan. Arya mengangguk pelan. Saya tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Perasaan yang begitu kuat, namun begitu rumit. Saya takut, suster. Takut bahwa perasaan ini akan membawa saya menjauh dari tanggung jawab saya sebagai ulama. Clara menarik napas dalam-dalam. Saya juga merasakan hal yang sama, Ustaz. Setiap malam, saya berdoa agar Tuhan memberikan saya kekuatan untuk melawan perasaan ini. Tapi semakin saya mencoba, semakin saya merasa bahwa perasaan ini bukan sesuatu yang salah, melainkan sebuah anugerah yang menguji kita. Keduanya terdiam lagi, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Hujan di luar semakin deras, seolah menyembunyikan percakapan mereka dari dunia. Apa yang harus kita lakukan, suster? Tanya Arya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan, jawab Clara dengan tegas namun lembut. Cinta ini adalah ujian, Ustaz. Jika kita menjalaninya dengan iman dan keikhlasan, saya percaya Tuhan akan menunjukkan jalan. Arya mengangguk,
merasakan ketenangan dalam kata-kata Clara. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar, saling berbagi ketakutan, harapan, dan keyakinan. Meski cinta mereka tak bisa diungkapkan secara bebas, mereka menemukan kekuatan dalam kebersamaan yang penuh penghormatan dan kesucian. Saat fajar mulai menyingsing, Arya berdiri. Terima kasih, Suster Clara. Malam ini, saya merasa lebih tenang. Semoga Tuhan selalu membimbing kita. Clara tersenyum, meski ada kesedihan di matanya. Semoga damai selalu menyertai Anda, Ustaz Arya. Dengan hati yang berat namun penuh keikhlasan, Arya melangkah keluar dari kapel. Di dalam, Clara kembali berlutut di depan altar, melanjutkan doanya. Malam itu menjadi saksi cinta mereka yang tulus, meski tak pernah bisa dimiliki. Desas-desus mulai menyebar di desa dan kota kecil tempat Arya dan Clara tinggal. Kabar tentang kedekatan seorang ulama muda dengan seorang biarawati menjadi bahan perbincangan hangat di pasar, rumah-rumah, bahkan di tempat ibadah. Banyak yang memandang hubungan mereka sebagai sesuatu yang tidak pantas, sementara sebagian kecil mencoba memahaminya sebagai bentuk persahabatan lintas iman. Arya menghadapi tekanan besar dari komunitasnya. Beberapa tokoh agama dan pemuka masyarakat mulai mempertanyakan integritasnya sebagai seorang ulama. Bagaimana mungkin seorang ulama yang kita hormati memiliki hubungan dengan seorang biarawati? Ini bisa mencoreng nama baik pesantren kita, ujar salah satu tokoh dengan nada tajam dalam sebuah pertemuan. Arya, dengan tenang, menjawab, saya tidak pernah melanggar ajaran agama saya. Hubungan saya dengan Suster Clara adalah bentuk penghormatan dan persahabatan, bukan sesuatu yang melanggar nilai-nilai agama. Namun, kata-katanya tidak cukup meredakan kemarahan sebagian orang. Beberapa santri bahkan mulai meragukan ajarannya, meski banyak yang tetap setia dan percaya pada kebijaksanaannya. Di sisi lain, Clara menghadapi situasi serupa di biaranya. Para pemimpin gereja memanggilnya untuk membahas rumor yang beredar. Suster Clara, apa yang kami dengar ini benar? Anda menjalin hubungan dengan seorang ulama? Tanya seorang pastor senior dengan nada tegas. Clara menundukkan kepala, memilih kata-kata dengan hati-hati. Hubungan saya dengan Ustaz Arya adalah hubungan yang dilandasi oleh saling menghormati dan berbagi pandangan tentang cinta kasih. Tidak ada yang melanggar sumpah saya sebagai biarawati. Namun, penjelasannya tidak sepenuhnya diterima. Clara diberi peringatan keras untuk menjaga jarak dari Arya, atau ia harus menghadapi konsekuensi yang lebih berat. Keduanya merasa terpojok. Arya mulai mempertanyakan apakah perasaannya pada Clara telah membawa lebih banyak masalah daripada kebaikan. Di tengah tekanan, ia mencari ketenangan dalam doa dan refleksi. Sementara itu, Clara menghabiskan malam-malamnya dalam doa yang panjang, memohon kepada Tuhan untuk memberikan jalan keluar terbaik. Suatu malam, Arya dan Clara bertemu secara diam-diam di tempat yang sepi. Wajah mereka penuh kelelahan, tetapi mata mereka tetap memancarkan kehangatan yang tak bisa disembunyikan. Saya tidak ingin Anda menderita karena saya, Suster Clara, kata Arya dengan suara berat. Dan saya tidak ingin Anda kehilangan kepercayaan dari masyarakat Anda, Ustaz Arya, jawab Clara. Mereka saling terdiam, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Akhirnya, Clara berkata, mungkin ini adalah ujian terbesar bagi kita. Jika cinta ini benar-benar berasal dari Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Dia akan menunjukkan jalan. Arya mengangguk. Kita tidak bisa memaksakan apa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Tapi kita bisa tetap mendoakan satu sama lain, dari kejauhan. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk menjauh satu sama lain demi menjaga kedamaian di komunitas mereka. Malam itu, mereka berpisah dengan doa di hati masing-masing, berharap cinta mereka, meski tak dapat diwujudkan, tetap menjadi sumber kekuatan untuk terus berbuat kebaikan. Namun, meski fisik mereka terpisah, cinta yang tumbuh di hati mereka tetap hidup, menjadi api kecil yang menerangi jalan mereka dalam menjalani ujian kehidupan. Setelah memutuskan untuk menjauh, Arya dan Clara menjalani hari-hari mereka dengan hati yang berat. Mereka kembali ke tugas masing-masing, tetapi bayangan satu sama lain tetap hidup di hati mereka. Keduanya tahu bahwa cinta mereka tidak mungkin diwujudkan tanpa melukai orang-orang yang mempercayai mereka. Namun, cinta itu sendiri telah mengajarkan mereka arti pengorbanan dan keikhlasan. Di pesantrennya, Arya semakin fokus membimbing para santri dan masyarakat. Ia memperluas program pendidikan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, terinspirasi oleh dedikasi Clara terhadap kemanusiaan. Namun,
Ia juga sering menyendiri, mencari ketenangan dalam doa dan refleksi. Clara, di sisi lain, memutuskan untuk mengabdikan dirinya lebih dalam kepada pelayanan. Ia meminta izin dari gereja untuk dikirim ke daerah terpencil sebagai misionaris, membantu masyarakat yang membutuhkan. Keputusan ini diterima dengan baik oleh atasannya, meskipun mereka tidak tahu alasan sebenarnya di balik permintaan Clara. Sebelum berangkat, Clara menulis sebuah surat untuk Arya. Ia menitipkannya kepada seorang teman terpercaya yang akan menyampaikannya setelah ia pergi. Lebih besar dari untuk Ustaz Arya. Lebih besar dari saya menulis surat ini dengan penuh keikhlasan, meskipun hati saya berat. Pertemuan kita adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidup saya. Anda telah mengajarkan saya banyak hal tentang cinta, iman, dan pengorbanan. Namun, cinta kita adalah jalan yang sulit, dan saya percaya bahwa pengorbanan ini adalah cara kita menjaga cinta itu tetap suci. Lebih besar dari saya akan pergi ke tempat yang jauh, tetapi doa saya akan selalu menyertai Anda. Teruslah menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar Anda, seperti Anda telah menjadi cahaya bagi saya. Lebih besar dari dengan penuh kasih. Lebih besar dari Clara. Ketika Arya menerima surat itu, ia membaca setiap kata dengan hati yang bergetar. Air matanya jatuh, tetapi ia merasa lega karena Clara telah menemukan jalan yang sesuai dengan panggilannya. Sebagai balasan, Arya menulis sebuah doa yang ia bacakan di malam sunyi, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyampaikannya kepada Clara. Lebih besar dari, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui isi hati hamba-Mu. Jagalah Clara dalam setiap langkahnya, berikan ia kekuatan untuk menjalani tugas mulianya. Meski kami terpisah, izinkan cinta ini menjadi doa yang membawa kami lebih dekat kepadamu. Waktu berlalu, dan kehidupan mereka berjalan di jalur masing-masing. Arya tetap menjadi ulama yang dihormati, sementara Clara menjadi simbol harapan di tempat ia mengabdi. Meski mereka tak pernah bertemu lagi, cinta mereka menjadi sumber kekuatan yang tak terlihat, memotivasi mereka untuk terus melayani sesama dengan sepenuh hati. Pengorbanan mereka bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan atas ego dan keinginan pribadi. Mereka memilih untuk mencintai dalam keheningan, menjaga cinta itu tetap suci dan abadi, sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan dan panggilan hidup mereka masing-masing. Tahun demi tahun berlalu, membawa Arya dan Clara ke jalan hidup yang berbeda, namun cinta yang pernah mereka rasakan tetap hidup di hati mereka. Seperti api kecil yang tak pernah padam, cinta itu menjadi pengingat akan sebuah pertemuan yang mengubah hidup mereka selamanya. Arya kini menjadi seorang ulama yang dihormati di seluruh negeri. Ceramahnya yang penuh kasih dan kebijaksanaan menginspirasi banyak orang untuk hidup dalam harmoni, tanpa memandang perbedaan agama dan keyakinan. Namun, di setiap doa malamnya, ia selalu menyebut nama Clara dalam keheningan, memohon agar Tuhan selalu melindunginya dimanapun ia berada. Clara, di sisi lain, telah mengabdikan hidupnya di sebuah desa terpencil di pegunungan. Ia menjadi pelindung bagi anak-anak yatim dan orang-orang yang terlupakan, memberikan mereka harapan dan cinta. Dalam setiap senyum yang ia berikan kepada mereka, ada bayangan Arya yang menjadi sumber kekuatannya. Pada suatu hari, bertahun-tahun setelah mereka terakhir kali bertemu, Arya menerima sebuah surat dari seorang relawan yang pernah bekerja bersama Clara. Surat itu berisi kabar bahwa Clara telah berpulang ke pangkuan Tuhan setelah mendedikasikan hidupnya untuk membantu sesama. Arya membaca surat itu dengan hati yang berat. Ia merasa kehilangan yang mendalam, tetapi juga bangga akan perjalanan hidup Clara yang penuh makna. Ia memutuskan untuk mengunjungi desa tempat Clara mengabdi, meskipun ia tahu Clara tidak lagi di sana. Ketika Arya tiba di desa itu, ia disambut oleh senyum anak-anak yang Clara pernah lindungi. Mereka menceritakan kisah tentang seorang biarawati yang penuh cinta dan pengorbanan, yang selalu mengajarkan mereka tentang kasih sayang tanpa batas. Di sebuah kapal kecil, Arya menemukan sebuah buku doa milik Clara. Di dalamnya, ada sebuah catatan yang ditulis Clara untuknya. Lebih besar dari, Ustaz Arya. Lebih besar dari jika suatu hari Anda membaca ini, ketahuilah bahwa cinta kita tidak pernah sia-sia. Cinta itu telah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan membantu kita menemukan jalan hidup yang sejati. Meski kita tidak bisa bersama di dunia ini, saya percaya bahwa Tuhan akan mempertemukan kita di tempat yang lebih baik. Sampai saat itu tiba, tetaplah melayani dengan cinta, seperti yang selalu Anda lakukan. Arya menutup buku itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia merasa kehadiran Clara begitu dekat,
seolah wanita itu masih berdiri di sampingnya. Di malam yang sunyi, Arya berdiri di depan kapel, memandang bintang-bintang di langit. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih telah mempertemukan saya dengan Clara. Meski kami berbeda jalan, cinta kami adalah anugerah darimu. Jaga dia di sisimu, dan izinkan kami bertemu kembali suatu hari nanti." Cinta Arya dan Clara mungkin tidak pernah diwujudkan dalam kebersamaan, tetapi cinta itu tetap hidup dalam doa, dalam setiap tindakan kebaikan yang mereka lakukan, dan dalam kenangan yang abadi. Cinta mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki, tetapi cukup dirasakan dan dihormati. Dan di tempat yang jauh dari dunia ini, di bawah naungan Tuhan, cinta itu akan menemukan jalannya untuk bersatu kembali.